Halo semua, selamat datang di channel YouTube video saya. Pada hari ini saya akan membahas tentang cyber security dan teman-teman semua, materi yang saya bawakan hari ini merupakan summary dari materi yang disampaikan oleh Gus Lecture Cakrawala University, Bapak Mikhail. Pada video kali ini kita akan membahas tentang definisi cyber security, ancaman cyber, pengenalan metode keamanan kriptografi, tools dan teknologi yang digunakan dalam menangani ancaman digital atau ancaman cyber, dan cara menghindari ancaman cyber. Kita masuk ke dalam bagian yang pertama, definisi cyber security. Cyber security itu berasal dari bahasa Inggris, yaitu cyber yang artinya dunia maya atau internet, dan security yang artinya keamanan. Jadi dapat disimpulkan bahwa cyber security ini merupakan praktik melindungi sistem komputer kita dan data kita dari serangan atau akses yang tidak sah. Tujuan dari cyber security ini adalah untuk menjaga kerahasiaan, sehingga hanya pihak yang berwenang yang dapat mengakses, mengubah atau menghapus data yang kita miliki. Yang kedua adalah ancaman cyber. Ancaman cyber ini adalah tindakan yang berusaha merusak sistem kita atau berusaha mencuri data-data penting kita melalui penggunaan teknologi informasi seperti alamat phishing, malware, ransomware, serangan DDoS, dan lain-lain. Yang pertama itu adalah alamat phishing. Alamat phishing ini adalah pesan yang mencoba untuk mencuri informasi kita seperti kata sandi akun, nomor kartu kredit, atau data pribadi kita dengan menyamar sebagai entitas terpercaya melalui email atau pesan teks. Pengguna seringkali diarahkan untuk memasukkan informasi pribadi mereka ke dalam formulir palsu oleh para penyerang ini. Yang kedua adalah malware. Malware ini adalah perangkat lunak yang sengaja diciptakan oleh para peretas untuk masuk ke dalam komputer kita. Dan malware ini memiliki banyak bentuk ya, seperti virus komputer, kuda Troya atau Trojan, scareware, cacing komputer, ransomware, dan perangkat pengintai komputer lainnya. Bisa kita lihat teman-teman, ini adalah ancaman alamat phishing ya. Di sini dikatakan, halo kak, cek kendala kamu, silahkan dikirim melalui email kami. Para peretas ini seringkali menyamar sebagai entitas terpercaya seperti BNI. Jadi untuk teman-teman semua, jika memiliki atau mendapatkan alamat atau pesan seperti ini, sebaiknya dicek dulu alamatnya untuk memverifikasi terlebih dahulu agar kita terhindar dari peretasan ya, agar kita terhindar dari pencurian data kita. Yang kedua adalah virus Trojan. Ini berbentuk kuda. Ini yang paling populer digunakan oleh para peretas dan banyak juga, namun virus Trojan ini merupakan virus yang paling sering digunakan oleh para peretas. Yang ketiga adalah ransomware. Ini adalah virus malware yang diciptakan agar memasuki sistem komputer seseorang dan mengunci data yang ada di dalamnya. Jadi para peretas ini seringkali meminta tebusan atau juga memeras korbannya agar data yang dikunci itu bisa dikembalikan. Jadi ransomware ini adalah virus ya, virus malware yang diciptakan untuk memeras korbannya. Yang keempat adalah DDoS atau Distributed Denial of Service. Ini adalah serangan yang membanjiri jaringan atau situs web dengan lalu lintas berlebih sehingga menjadi tidak dapat diakses. Ini bisa kita lihat. Contoh ancaman malware ini adalah
Jadi para peretas ini seringkali menggunakan waktu ya, agar para korban itu langsung segera memberikan uang tebusan. Jadi ini adalah contohnya serangan malware. Jadi teman-teman semua harus hati-hati sekali dalam menggunakan teknologi, terutama jika teman-teman melihat aplikasi bajakan itu sebaiknya jangan di-download, karena terkadang di dalam aplikasi bajakan itu seringkali dibuat para hacker itu ada malware di dalam, sehingga saat seseorang mencoba mendownload aplikasi bajakan itu, malware itu langsung masuk ke dalam komputer dan merusak sistemnya. Yang keempat inilah alur DDoS. Bisa teman-teman lihat dalam gambar. Kita lanjut. Kita masuk ke dalam topik selanjutnya, yaitu metode keamanan kriptografi. Apa itu kriptografi? Menurut Pak Michael Westlacher dari Cakrawala University, Bapak itu menjelaskan bahwa kriptografi ini digunakan untuk mengamankan data dan mencegah akses tidak sah. Kriptografi sendiri atau biasa disebut sebagai enkripsi itu merupakan ilmu yang bertujuan menjaga kerahasiaan pesan atau informasi dengan cara menyamarkan atau mengacak pesan dan informasi tersebut, dan hanya penerima yang dapat mengubah kode-kode itu yang telah disamarkan menjadi pesan atau informasi yang dapat dimengerti. Di dalam kriptografi sendiri ada beberapa istilah. Yang pertama adalah plain text. Ini adalah informasi atau pesan asli yang belum dikriptografi atau dienkripsi. Yang kedua adalah enkripsi. Ini adalah proses pengkriptografian dari plain text itu menjadi ciphertext. Sedangkan ciphertext sendiri adalah informasi atau data yang dari plain text yang sudah dienkripsi atau dimasukkan ke dalam fungsi kriptografi. Dan yang keempat adalah deskripsi, yaitu proses pengubahan ciphertext menjadi plain text. Seperti itu teman-teman. Kita masuk dalam materi berikutnya, yaitu tools dan teknologi menghadapi ancaman cyber. Ini adalah tools-tools dan juga teknologi yang sering digunakan oleh perusahaan-perusahaan untuk menghadapi ancaman cyber yang mencoba untuk menyerang perusahaan mereka. Yang pertama adalah tools CM atau Centralized Monitoring. Ini adalah untuk memonitor aktivitas mencurigakan. Jadi CM ini dilengkapi dengan laporan yang membantu dalam mengidentifikasi siapa saja yang mengakses situs-situs tertentu, kapan kali diakses, dan berapa kali diakses. Jadi di dalam CM ini akan langsung terdeteksi tindakan-tindakan yang mencurigakan. Yang ketiga adalah yang kedua adalah SIM atau Security Information and Event Management. Ini digabungkan dengan teknologi XDR untuk mendeteksi dan merespon ancaman secara lebih canggih dan otomatis. Sedangkan XDR sendiri atau Extended Detection and Response itu adalah teknologi yang sudah dilengkapi dengan machine learning dan juga AI, di mana XDR ini merupakan teknologi canggih yang berfungsi untuk mendeteksi serangan yang tidak bisa dideteksi oleh antivirus tradisional. Contohnya Sahmeda ya, antivirus tradisional. Yang selanjutnya adalah ADR. Ini fokusnya untuk perlindungan endpoint. Endpoint itu adalah perangkat pengguna seperti laptop atau smartphone. Teknologi ini memberikan visibilitas terhadap aktivitas endpoint, mendeteksi serangan, dan merespon ancaman di endpoint tersebut. Kita masuk dalam topik terakhir, yaitu cara menghindari ancaman cyber. Untuk menghindari ancaman cyber atau menghindari peretasan ya,
Ada beberapa cara yang bisa dilakukan. Yang pertama itu adalah menggunakan password yang kuat. Gunakanlah password yang unik dan memiliki kombinasi dengan huruf untuk membuat sandi itu menjadi sandi yang kuat dan sulit untuk diretas. Yang kedua adalah penerapan autentifikasi 2 faktor. Ini saya sarankan untuk mengaktifkan ini karena jika akun kita itu dicoba untuk di login, itu akan ada pemberitahuan juga ke dalam handphone kita bahwa akun kita itu sedang dipakai atau sedang ingin digunakan ya. Jadi kita bisa langsung tahu dengan menggunakan 2FA ini. Jadi sangat disarankan untuk digunakan agar menghindari peretasan dalam sistem kita. Yang ketiga adalah hati-hati dengan phishing. Ini seperti yang saya jelaskan tadi ya. Mereka seringkali menyamar sebagai organisasi-organisasi terpercaya, seringkali meminta sandi kita, seringkali juga meminta data-data penting. Jadi untuk menghindari ini, jika menerima pesan phishing, sebaiknya ditelusuri terlebih dahulu alamatnya, apakah itu memang benar-benar dari organisasi terpercaya ya. Hati-hatilah dalam mengklik alamat atau pesan yang ada di dalam email atau pesan. Yang keempat itu selalu rajin mengupdate sistem secara berkala. Saat kita memperbarui perangkat lunak kita, seringkali dalam pembaruan itu mengandung patch keamanan penting, di mana itu akan bisa melindungi sistem kita dari serangan-serangan cyber. Yang kelima adalah kesadaran keamanan kita adalah selalu waspada terhadap potensi ancaman cyber, karena ancaman ini bisa muncul dari mana saja teman-teman semua. Jadi baik-baik dan bijaklah dalam bermedia sosial atau dalam menggunakan teknologi. Kita masuk ke dalam summary. Bisa teman-teman lihat, cyber security ini adalah melindungi sistem komputer kita dan data kita dari serangan atau akses yang tidak sah, dengan tujuan untuk menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi kita. Jenis ancaman cyber itu adalah phishing, malware, ransomware, DDoS, dan juga masih banyak lagi, namun saya rangkum menjadi 4 saja. Yang ketiga adalah metode keamanan kriptografi, itu mengamankan data dengan mengacak informasi sehingga hanya pihak yang memiliki akses yang dapat memahami data tersebut. Yang keempat adalah tools dan teknologi yang digunakan untuk keamanan cyber dan juga menghadapi ancaman cyber ya. Ada CM, SIM, XDR, EDR, dan juga masih banyak lagi. Dan teman-teman jika penasaran bisa juga menelusuri lebih lanjut. Sekian presentasi tentang cyber security. Saya harap teman-teman semua dapat memahami materi ini dengan baik, dan saya harap teman-teman itu selalu waspada terhadap ancaman yang ada di dalam dunia teknologi sekarang, seperti jangan mendownload sembarangan aplikasi bajakan, jangan sembarangan mengklik email phishing, dan selalu hati-hati. Jadi sekianlah video ini, dan disclaimer dulu bahwa video ini merupakan summary dari guest lecture Cakrawala University Bapak Mikhail. Jadi itulah teman-teman semua. Terima kasih telah menonton. Jika teman-teman merasa video ini bermanfaat, silahkan diklik tombol like-nya teman-teman semua. Terima kasih.